Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang sekilas pemeriksaan fisik pada orang dewasa. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai status kesehatan pasien serta memvalidasi keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan dimulai dari kepala hingga ekstremitas bawah. Ada 4 tindakan yang penting dilaksanakan pada pemeriksaan fisik. Yang pertama, ada infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama kali dilakukan pada pemeriksaan fisik ini adalah untuk melihat keadaan umum pasien, apakah pasien tampak sehat, lemah, atau tidak dapat berjalan, serta kita melihat atau mengetahui tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS, di mana ada 3 respon yang perlu dilakukan. Pemeriksaan yang pertama adalah dari respon membuka mata, respon motorik, dan verbal. Selamat pagi Ibu, saya perawat Yunisa. Ibu dengan Ibu Yunisa ya. Coba Ibu tangan kanannya gerakin. Betul. Satu lagi Ibu. Turunin Ibu. Nah di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Nanti ada pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu. Ya Bu ya. Nah, tekanan darah ini normal ya. Sekarang saya periksa dulu. Nadi Ibu juga normal ya. Saya ikut tinggi badan Ibu. Untuk Oke. Ibu, sekarang saya periksa kepalanya ya. Pertama, kita lihat adalah warna rambutnya, kemudian distri rambut pasien, kemudian kita lihat bentuk kepalanya. Ukuran kepala yang normal itu adalah disebut normakefali. Ukuran kepala yang besar yang berisi cairan disebut hidrosefali, kemudian ukuran kepala yang kecil disebut dengan mikrosefali. Lalu kita lakukan palpasi, kita meraba apakah ada benjolan atau ada massa. Sekarang saya periksa matanya ya Bu. Pertama diinspeksi adalah kesimetrisan antara mata kanan dan mata kiri, kemudian jarak antara ujung telinga dengan ujung mata, begitu juga sisi yang sebelahnya. Kemudian kita suruh pasien melihat ke atas untuk melihat konjungtivanya, sekalian melihat skleranya, kemudian refleksi. Sekarang saya periksa hidungnya ya Bu. Periksa kesimetrisan antara tulang hidung, kemudian lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri.
Lalu kita tahan untuk melihat kepatenan jalan nafas di hidungnya. Saat meraba, kita lihat apakah pasien merasa nyeri. Nah, kalau pasien merasa nyeri, kita curigai pasien mengalami sinusitis. Sekarang kita periksa mulut dan giginya ya. Kita lihat warna dan kelembapan pada bagian bibir atas dan bibir bawah. Apakah ada luka atau ada sariawan. Lalu lihat giginya, apakah ada karies atau tidak. Lidahnya ke bawah, Bu. Lalu lidahnya, tongsilnya. Sekarang kita periksa telinganya ya. Kita lihat bagian telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian kita palpasi dengan menggunakan tangan untuk meraba apakah ada nyeri pada daun telinganya. Sekarang kita periksa lehernya Kita ya. lihat apakah ada memar atau lesi. Kemudian kita lakukan perabaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening dan ada tidaknya peningkatan tekanan pada vena jugularis. Sekarang kita periksa ekstremitas atas. Kita lihat apakah kedua tangannya simetris apa tidak. Kemudian lihat jari-jarinya. Jumlahnya lengkap. Kemudian apakah ada kelainan antara jari satu dengan jari yang lain. Selanjutnya kita periksa cavirilitimnya atau CRT-nya dengan cara menekan pada ujung kuku kemudian melepaskannya. Sekarang saya periksa dadanya ya, bagian dadanya. Maaf Ibu, angkat bajunya. Pemeriksaan pada bagian dada. Pertama kita lihat inspeksi bagaimana pergerakan napas dari dada pasien. Apakah menggunakan otot bantu pernapasan. Kemudian dilihat bagaimana distribusi warna kulit pada bagian dada. Selanjutnya kita lakukan palpasi untuk mengetahui pergerakan dada. Pada palpasi kita bisa melakukan pemeriksaan vokal fremitus atau taktil fremitus dengan meminta pasien mengucapkan 777 atau 99 beberapa kali pada bagian depan dan belakang. Perkusi dilakukan pada bagian dada, di bagian depan dan di belakang, pada dada kanan dan dada kiri. Untuk auskultasi dilakukan pada bagian dada kanan dan kiri paru-paru pasien. Auskultasi ini dilakukan dengan cara yang sama pada bagian punggung pasien. Sekarang kita periksa abdomennya ya Bu, perutnya. Saya izin buka ya Bu, perutnya sedikit. Kita inspeksi bagian perut pasien, kemudian lihat bagaimana warna kulitnya. Kemudian apakah ada lesi atau tidak. Kemudian lihat umbilikusnya. Lalu kita lakukan palpasi ringan dan dalam. Dan kita lakukan auskultasi bising usus. Sekarang pemeriksaan selesai ya. Pemeriksaan genitalia. Hal ini dilihat untuk mengetahui bagaimana kebersihan daerah genitalia, ukurannya, kemudian abnormalitas pada saluran perkemihannya, kemampuan BAK dan BAB, apakah pasien mengeluhkan nyeri atau adanya penggunaan alat bantu berkemih seperti kateter atau penggunaan alat kontrasepsi dan sebagainya. Sekarang kita periksa kakinya. Pemeriksaan kaki, kita inspeksi bagian kaki, kesimetrisan antara kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian dilihat jari-jarinya. Kemudian kukunya bandingkan dengan sisi sebelahnya. Selanjutnya, kita akan melihat biting udem, caranya dengan cara menekan kemudian lepaskan. Lalu periksa CRT-nya. Selanjutnya kita akan melakukan refleks patella.